id awhayna ila ummika ma yuha maniqdi fihi fil tabut faqdi fihi fil yam fayulqil yam bisakhili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusnaka ala aini itamshi tuk fataqulu hal adullukum ala ma yaqulu faraja'naka ila ummik kay taqarra innaha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajaynaka minal gham wa qatannaka futuni wa labisna fi kalimatyan summa jita ala qadariyya Musa wa wasqana'tu kalinaf nafsi. Jadi rahmatullah, bagaimana sebelumnya diceritakan bahwa ini masih lanjutan daripada kisah Nabi Musa alaihi salam, bahwa kisah Nabi Musa itu sangat sangat hampir kesamaannya dengan Nabi dan umatnya Nabi itu sangat banyak gitu. Makanya seringkali Allah banyak menceritakan kisah Nabi Musa. Nanti kita sama-sama mengkaji, sama-sama mengambil pelajaran. Sebab kita harus yakini apa yang ada dalam Al-Quran tidak terkecuali berupa ceritanya pun itu banyak sekali kan kandungan hikmah pelajaran yang harus kita ambil. Jangan sampai sekedar ada cerita dalam Al-Quran kita cuma untuk diceritakan kembali, tapi bagaimana kita mengambil dari pelajaran-pelajaran kisah-kisah tadi. Kita nggak harus bertanya ini mah, kita mengambil pelajaran dari kisah ini seperti ini, ya udah kita utarakan. Nah di sini sehabis Nabi Musa diangkat oleh Allah sebagai Rasul, lalu dengan ada kalau cara bahasa Gus Bahama ada proposal lah dalam menerima dakwah itu. Oke, saya siap, tapi saudara saya suruh nemenin. Ada syarat. Iya, ada syarat. Jadi kalau bos itu diangkatnya Rasul Nabi Harun itu karena proposal Nabi Musa, katanya enak aja bahasanya proposal. Serius banget. Itu proposalnya Nabi Musa. Makanya qad utita su'lak. Ya, saya dikasih apa yang kamu minta berupa dijadikannya Nabi Harun itu sebagai wazir, sebagai teman untuk berdakwah. Kita kan tahu bahwa Nabi Harun itu kakaknya gitu. Kakaknya Nabi Harun itu. Tapi masalah keilmuan, masalah keyakinan jauh dengan Nabi Musa. Makanya beliau kakak tapi ya nurut saja sama adiknya itu. Nurut saja. Ya keilmuannya ya jauh gitu, walaupun adiknya juga, walaupun kakaknya juga. Nah malahan justru itunya apa sih bahasanya? Partner. Jadi nggak pernah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak pernah komentar itu. Tidak selevel keilmuan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Keilmuan Nabi Harun tidak selevel. Beda-beda Nabi yang selevel ya sering debat. Seperti Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Itu dia sezaman. Nabi yang sezaman, banyak nabi-nabi yang sezaman itu Rasul itu. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun sezaman. Tapi ya terserah keilmuannya berbeda itu. Berbeda. Seperti Nabi Ibrahim sezamannya dengan siapa itu? Dengan Nabi Lut, dengan anaknya Nabi Ishak, Nabi Ismail, bahkan cucunya Nabi Yakub. Itu. Jadi waktu Wami waris Ishak Yakub, waktu Nabi Yakub lahir itu Nabi Ibrahim masih hidup. Cuma Nabi Yusuf sudah meninggal gitu. Sudah meninggal.
Iya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, walaupun anak, dan itu karena ya kadang-kadang sering debat juga itu. Tapi kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun tidak pernah yang namanya Nabi Harun itu debatin adiknya itu. Nurut saja. Ini iya, ini iya. Galaknya. Walaupun kakaknya, karena memang dia jadi angkat jadi Rasul atas proposal adiknya gitu. Keilmuannya. Iya, hah? Keilmuannya. Iya, keilmuannya Nabi Harun itu di bawah Nabi Musa. Walaupun beliau sebagai kakak. Ya udah. Akhirnya pas itu qad utita su'laka ya qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika maratan ukhra wa akhayna ila ummik ma yuha anik fihi fit tabut faqdi fihi fil yam fayulqihil yam bisaqili ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul la wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusnaka 'ala aini. Oleh Allah, hai Musa, kamu saya kasih permintaanmu. Tapi kamu harus ingat, apalagi ini kamu minta. Sebelumnya kamu nggak minta juga, semuanya dikasih oleh kamu itu. Apalagi kamu minta. Dan ini harus jadi pelajaran betapa Allah itu sangat kasih sayangnya kepada kita. Sangat luar biasa. Apa-apa yang kita kasih, yang kita minta, itu tuh pasti dikasih, pasti dituruti. Justru kita meminta itu atas kehendak Allah, berarti Allah mau ngasih. Ayo, saya mau ngasih ini, minta ya. Iroda Allah, akhirnya kita minta apa itu yang kita minta. Yang sebelumnya apa yang sebelum kita tidak minta pun banyak dikasih. Contoh seperti kita waktu di rahim. Apakah kita minta ya Allah berilah saya rezeki? Enggak ya. Dikasih oleh rezeki itu. Waktu lahiran, apakah saya nanti kita bisa sampai? Enggak, oleh Allah dikasih aja. Dan ini semua yang kejadian Nabi Musa sebenarnya terjadi kepada kita semua itu. Jangan berharap gara-gara kita itu hidup nggak enak sedikit udah protes. Apalagi masalah rezeki, waduh, kita itu sangat itu sekali gitu sama Allah. Istilahnya itu betapa kufurnya kita terhadap Allah itu. Betapa kita itu gelap akan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, karena gelap sekali. Bilang. Kata Allah, saya kasih apa yang kamu minta. Itu sebelum pun kamu itu udah, saya tuh kasih banyak sekali. Contoh ada Allah. Id auhayna ila ummik ma yuha. Waktu kamu lahir, saya memberi wahyu kepada ibumu. Tapi dalam arti ibumu, wahyu di sini adalah bukan wahyu yang pada nabi, pada rasul, tapi artinya ilham. Diberi ilham. Artinya kalau rata-rata ulama yang kita pegang tidak ada nabi seorang perempuan, sebab yang namanya nabi itu rojulun, laki. Walaupun ada ulama bahwa perempuan kalau sekedar jadi nabi bisa, kalau rasul tidak bisa. Ada itu ulama itu kalau perempuan jadi nabi bisa. Seperti yang dianggap oleh ulama yang mengatakan perempuan itu boleh jadi nabi, seperti Siti Maryam gitu. Itu adalah nabi perempuan. Terus Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, itu adalah nabi perempuan. Sebab bahasa Al-Qur'annya auhayna ila ummika ma yuha. Jadi sesuai dengan itunya Allah memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa apa yang telah saya wahyukan. Maka ulama itu kalau jadi nabi bisa perempuan itu, tapi kalau jadi rasul tidak bisa. Tapi ulama yang jadi pegangan kita itu tidak ada perempuan jadi nabi, apalagi rasul gitu. Rasul, sebab rasul itu harus interaksi ya dengan orang lain, apalagi perempuan. Jadi umpamanya ada mengatakan itu Nabi Siti Maryam nabi ya,
dia yakin seperti itu ya jangan kita salahkan lah. Nah, sebab ya beliau sendiri banyak diberi wahyu, dalam arti kalau kita yang tidak berpendapat artinya diberi wahyu adalah diberi ilham. Mayuha anik difihi fit tabut waqdihi fil yam fayul kilyam bisakhil ya'khudhu aduwli wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Memberi wahyu. Waktu Nabi Musa lahir, kata Allah, an ardi'i, udah kamu susuin, nggak usah takut kepada Fir'aun. Biasa saja, kamu lahiran, nanti saya jaga. Tapi wa idza khifti alaihi fayulqihil yam. Tapi kalau kamu takut menyusui, ya udah kamu ditaruh di peti. Nanti habis ditaruh di peti kamu lempar di Sungai Nil. Gitu. Jadi sebenarnya apa? Oleh Allah itu sebenarnya dia Umi Musa itu sebenarnya awalnya memang disuruh menyusui secara normal. Walaupun dalam kondisi sangat genting waktu itu tidak ada seorang laki-laki yang diterlahirkan kecuali dia dibunuh. Tapi tetap umpamanya dia memaksakan diri itu pasti akan selamat gitu, akan selamat. Akhirnya apa? Lebih memilih ditaruh di peti lalu dilempar ke sungai ini. Kalau kamu takut anik difi fitabut udah taruh di peti. Bila apa fakdifi fil yam lalu kamu lempar di sungai Nil. Fayul kihil bisa fil. Lalu di sungai Nil akan dibawa ke pinggir. Ya aku dua aduwli wa aduwullah nanti diambil oleh seseorang yang jadi musuhku dan juga musuhnya, musuh anak ini. Wa alqaitu alaika mahabbatam ini. Tapi tetap walaupun dia akan diambil oleh musuhku dan musuh anak ini, tetap dia akan diselamatkan sebab saya akan taruh kepada anak ini rasa mahabbah yang mana musuhmu seketika juga justru tidak berpikir akan membunuhnya. Dan itu betapa segala yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi gitu. Walaupun secara keadatan itu semuanya tidak mungkin sekali, semuanya tidak ada yang mungkin itu secara adat. Anak ditaruh di peti, dilempar, terus akhirnya habis dilempar ke sungai Nil lalu di pinggir pas persis di tempatnya Raja Fir'aun dengan istrinya Asia lagi duduk, lihat ada peti, ambil. Pas diambil ternyata di situ ada seorang anak yang sangat itu sekali lah, sangat seger, wajahnya sangat bercahaya. Jadi tidak berpikir yang tadinya anak laki-laki itu harus dibunuh. Justru yang mestinya dibunuh ini, yang lain yang mestinya tidak dibunuh dibunuh gitu. Itu salah. Iya. Justru yang ini mestinya tidak dibunuh, yang mestinya tidak dibunuh malahan dibunuh dan udah ribuan itu. Artinya itu mati dengan sia-sia itu. Tapi justru yang dikhawatirkan ini malahan tidak dibunuh, malahan diambil seorang anak gitu. Ya kalau iroda Allah udah berjalan mah udah berjalan mah tidak ada yang bisa menghalang-halangnya. Walitusna'a dikasih mahabbah min walitusnaka ala aini, dan kamu nanti akan dididik di atas pengawasanku. Itamsi ternyata waktu dibawa dia disusunin tidak ada seseorang pun yang Nabi Musa kecil itu menerima. Akhirnya apa? Itamsi ukhtuk ala fayaqulu wal adulukum ala may yaqulu. Akhirnya datang ke situ, oh iya, dia pengen ada orang yang bisa mendidik anak ini. Akhirnya udah siapa? Panggil. Itu ukhtuk itu apa? Saudara ukhtuk itu saudara saya seibu dengan ibunya Nabi Musa, cuma ini namanya Maryam gitu. Saudara itu Maryam itu kata saudaranya, berarti Nabi Musa itu siapa? Keponakannya gitu yang dibawa itu. Ini keponakan saya. Harus ada yang bisa mengasuh ini. Pastilah itu mau coba datangkan. Ibunya datang ke situ.
datang ke situ akhirnya ya benar dikembalikan lagi kepada ibunya. Akhirnya lebih enak lagi. Kalau dia mengurus sendiri kan perlu biaya, perlu jaminan, perlu apa, tapi ini mah dibiayai malahan di istana gitu tuh. Fasilitasnya enak apa. Malah segala-galanya itu wah. Dan kamu kan tidak minta kan itu kan, kata Allah itu saya kasih itu tuh. Apalagi kamu cuma sekedar pengen supaya Nabi Harun jadi nabi. Ya udah itu mah sangat itu sekali. Kamu yang tidak minta pun saya benar-benar luar biasa telah memberi anugerah kepada engkau itu. Dan engkau Musa pernah membunuh. Bunuhnya itu bukan usul kesengajaan tapi karena khotok. Ya, tadi yang kemarin diceritakan itu Nabi Musa punya kekuatan 40 laki-laki. Umpamanya kalau mukul orang lain mah nggak apa-apa, tapi kalau Nabi Musa ya bisa mati. Walaupun ya orang sebab ya kekuatan seperti itu. Dan engkau membunuh waqata nafsan liqati min jihati Fir'aun wa fatana minal gham. Lalu saya selamatkan kamu dari kesedihan. Wafatanna kafutuna, dan kamu telah dicoba dengan cobaan-cobaan yang sangat banyak. Wala bisnasinin, dan aku menatap di ahli Madian selama 10 tahun. Summa jita ala qadari, sampai kamu pada usia yang sempurna yaitu 40 tahun. Wastona tu kalinaf dinafsi, dan saya pilih engkau untukku untuk menyampaikan risalah. Nah, dari sini berarti ya ini cuma sekedar pelajaran saja bahwa Nabi Musa itu sebelum diangkat jadi rasul memang cobaannya itu sangat banyak sekali itu, bukan cuma beras, sangat banyak cobaan terasing di negeri orang lain dengan tidak ada sanak saudara, terus terasing penting bawa bekal. Tidak ada bekal apa Robbi lima anzaltani ilayya min khairin fakir. Robbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tidak punya modal gitu tuh, tidak punya apa-apa udah. Tapi ya dengan itu ya seperti itu kayaknya ya banyak kita juga yang masih ngalamin perjalanan Nabi Musa seperti itu tuh. Banyak kita alamin. Kita dalam keadaan fakir, tidak punya makan beberapa hari gitu, tidak makan. Rabbi lima anzalta min khairin, tidak ada kebaikan, nggak pegang uang beberapa minggu gitu Nabi. Fakir, nggak ada kerjaan. Itu min khairin fakir, artinya apa? Tidak punya sanak saudara, tidak punya uang makan, tidak punya kerjaan di negeri orang lain. Tapi oleh Allah wanajjainaka minal gham wa fatannaka futuna gitu. Bahkan sampai puluhan tahun. Dan semua rintangan itu karena dihadapi dengan tidak pernah menyalahi aturan, maka oleh Allah dipilih wastona tukalina nafsi, diambil Allah sebagai risalah, sebagai nabi utusan. Apakah selesai itu sukses? Belum. Justru rintangannya masih tambah berat lagi ke sana itu. Jadi memang hidup ini seperti itu. Lebih berat lagi. Pas jadi rasul itu lebih berat lagi. Sebelumnya ujiannya sangat berat menurut saya. Nah, makanya kita harus yakin dalam ayat lain, jangan sampai kita sedikit ada keraguan walaupun 1% pun akan janji Allah. Allah janji akan memberi makan kita. Janji Allah kan banyak. Jangan sampai kita akhirnya itu bertanya-tanya hati ini. Mana janjimu gitu yang selama ini. Nah, jangan romantis hamba yang sama. Iya. Jadi jangan sampai naudzubillah. Di ayat lain kan wa inna wa'dakal haq. Di ayat lain itu. Dan saya dengan Nabi, ya kepada ibunya Nabi Musa saja
Nabi Musa betapa Allah itu memberi apa anugerah yang sangat luar biasa gitu. Sebab kesolehannya. Ya udah, intinya pada malam ini perjalanan sehabis Nabi Musa itu diangkat jadi rasul oleh Allah. Lalu diutarkan oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa semenjak beliau lahir sampai beliau sendiri waktu itu diangkat jadi rasul. Apalagi cuma sekedar menjadikan Nabi Harun jadi wazir. Sebelumnya udah sangat banyak sekali anugerah Allah itu kepada kamu. Itu yang kamu tidak minta, saya kasihkan. Dan kita pun sangat banyak sekali Allah memberi minnah anugerah kepada kita apa-apa yang saya sekali tidak minta. Apalagi kita umpamanya minta, umpamanya tidak dikasih, itu karena memang itu kebaikan untuk kita tidak dikasih saat ini. Saat ini kalau kita dikasih, wah kita malahan. Iya, wes sudah. Wallahu alam.